Dalam gol yang baru saja kita saksikan. Kuat Ifak dalam. Erik Abega, masih Erik. Shooting Erik ditepis oleh penjaga gawang Hendro Kartiko. Tangan penjuru sudah dilakukan, cukup berbahaya. Gol! Pasang surut dalam dunia sepak bola merupakan hal biasa. Begitupun yang terjadi pada geliat sepak bola Papua. Pencapaian klub-klub profesional dari tanah Papua tak terlepas dari budaya yang mengakar kuat dalam dunia sepak bola Papua. Kekeluargaan dan loyalitas menjadi nilai-nilai yang senantiasa dibangun dalam diri seorang pemain sepak bola dari bumi cendrawasih. Nilai-nilai inilah yang membangun solidaritas para pemain hingga penonton dan pendukung sepak bola Papua. Di tanah Papua lahir seorang legenda sepak bola yang menjadi sumber inspirasi bagi para pemain maupun pendukungnya. Ia adalah Edward Ifak Dalam. Kalau Edward Ifak Dalam sendiri dia lahir di Merauke tahun 1974 dan dia bermain di Persimer Merauke Junior. Dia bermain di sana sampai hanya pada saat masih usia remaja lah, 15 tahun, 16 tahun, terus dipindah ke Jayapura. Setelah tamat SMA dipindah ke Jayapura dan tinggal sama dia punya keluarga di sini, tante di kompleks di rumah sakit, dan dia bersama saudaranya mereka ada bentuk klub namanya Klub Maren, PS Maren. PS Maren itu dengan dia punya kakak Carolina Ifak Dalam, mereka bentuk klub itu dan ikut dalam kompetisi di Persipura, di klub-klub Persipura di Jayapura. Bercita-cita menjadi pemain sepak bola sejak usia dini, Edward Ifak Dalam bertekad untuk mengharumkan nama tanah Papua. Tekadnya itu ia coba wujudkan dengan bergabung dalam klub Persipura Jayapura pada tahun 1994. Meski baru bergabung, ia dipercaya untuk menjadi pemain inti dalam klub kebanggaan rakyat Papua tersebut. Sebenarnya Edo itu faktor kepemimpinan juga kelihatan waktu itu. Dan dia juga tenang dan skill individunya bagus, jadi dia bisa mengatur serangan. Apalagi dia waktu itu langsung masuk di pelatih sebagai pemain gelandang tengah, itu gelandang serang. Jadi seorang gelandang serang itu tugasnya untuk mengatur serangan, mengatur tempo permainan, dan Edu sudah punya kemampuan itu untuk mengatur serangan dan juga kadang-kadang dia juga mencetak gol. Jadi dia punya kemampuan sebagai kepemimpinan dan juga pendekatan kepada pemain-pemain muda sangat baik. Dan dia juga bisa menjadi perantara antara pemain senior dan junior. Jadi dia sebagai jembatan begitu antara pemain senior dan junior, dan juga membimbing pemain-pemain muda untuk punya rasa percaya diri untuk bermain dalam klub Persipura pada waktu itu. Edward Ifak Dalam atau yang lebih akrab disapa Edu merupakan sosok yang dikenal memiliki aura yang tenang. Namun di balik ketenangannya itu tersimpan jiwa kepemimpinan yang dibutuhkan oleh tim Persipura Jayapura pada saat itu. Saya termasuk yang ada di situ, saya bisa melihat bahwa dengan caranya begitu saja, hidupnya tenang, bermainnya bagus. Nah, itu bisa membawa kita untuk bagaimana kami juga ingin seperti begitu. Kita punya komitmen sama-sama dengan Edward Ifak Dalam. Karena waktu itu dia tidak berapa dua kompetisi, karena saya dan dia masuk di Liga 2. Liga 2 itu terus beliau kasih ban kapten. Dengan bergabungnya Edu di Persipura Jayapura, perjalanan mewujudkan cita-cita dan tekadnya pun dimulai. Biasanya kalau menjadi seorang kapten kan selain dia menonjol dan punya kemampuan kepemimpinan, terutama kepemimpinan ya, dia punya leadership. Kalau leadershipnya bagus dan dia juga mampu mengayomi semua pemain, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Itu kelebihan Edu waktu itu.
Setelah 2 musim bermain dengan tim Persipura Jayapura, Edu dipercayakan untuk memperkuat skuad tim nasional Indonesia. Ia mengawali karir dalam timnas Indonesia sebagai pemain gelandang. Saat dia baru masuk tahun 95, setahun kemudian 96 dia dipanggil masuk ke timnas. Waktu di Piala Asia dan SEA Games. Pada waktu Piala Asia dia bermain 11 caps dan mencetak 3 gol. Kemudian waktu di 97 mereka mendapat perak waktu itu, medali perak. Dan artinya dia punya tidak berselang lama di Persipura, dia langsung masuk timnas, dan itu suatu prestasi yang bagus bagi anak muda saat itu. Selama 8 tahun, Edu memperkuat tim Merah Putih. Ia berhasil menyumbang 3 gol dalam 11 pertandingan yang ia mainkan. Kerja kerasnya bersama timnas merupakan pengalaman yang tak ternilai bagi Edu. Pengalaman itu ia bawa ke tanah Papua untuk kembali memperkuat tim Persipura. Dengan sang saka merah putih dan Garuda di dadanya, serta pengalaman yang ia peroleh selama memperkuat timnas Indonesia, Edu kembali ke tanah kelahirannya. Kembalinya Edu pada tahun 2004 menjadi tonggak kejayaan tim Mutiara Hitam. Dan saya kira waktu Edu bermain kembali dari timnas itu baru waktu pelatihnya Rudy William Kelces. Dan Edu tetap sebagai gelandang juga untuk pengatur serangan di Persipura. Jadi makanya posisi Edu sebagai seorang pengatur serangan otomatis membuat dia menjadi banyak simpati. Jadi dia kan sebagai motor serangan dari Persipura. Jadi ketika Edward tidak ada tuh mereka merasa seolah-olah pincang begitu. Karena dia sebagai motor yang menyuplai bola ke pemain dan striker. Jadi peran dia sangat penting sekali waktu itu. Kembalinya Edu memercikan api semangat baru bagi para pemain Persipura Jayapura. Sosoknya yang tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat membuat Edu tetap dipercaya sebagai kapten Persipura. Edu nanti coba kau dengan Daud Arim, dengan Rajian Rutin, kamu coba latihan koordinasi passing, kontrol. Siap. Ya? Siap. Silakan, lanjut. Silakan. Di bawah kepemimpinannya sebagai kapten dan dengan keahliannya sebagai playmaker, mengantarkan Persipura menjadi salah satu tim raksasa dalam Liga 1 Indonesia. Tapi begitu dia kembali dari timnas, dia tidak apa yang orang bilang ego yang tadi saya bilang tadi. Tapi dia membawa pengaruh itu di dalam tim itu dengan skill yang ada. Dia bagaimana dia punya ketenangan yang ada di dia itu tetap dijaga. Tapi permainannya dia itu lebih meningkat. Itu yang dia bawa. Jadi itu cukup mempengaruhi di teman-teman di situ. Sampai kita sempat kumpul karena dia menjadi kapten itu. Saya bicara langsung karena salah satunya itu. Karena dia punya ketenangan, dia pun ada di datang dibagi sama teman-teman yang lain. Peran Edu di Persipura itu dia sebagai pemain gelandang yang mengatur serangan dan juga tempo permainan. Jadi dia banyak berperan memberikan asis, tetapi sekali-kali mencetak gol. Dan satu kali peran yang saya lihat cukup bagus ketika mereka pertama kali tampil di final. Di situ bagaimana dia memberikan bola kepada ke Cristiano Ronaldo, dan Cristiano Ronaldo supply ke tengah dan Boas mencetak gol. Jadi makanya peran dia sebagai gelandang sangat bagus sekali sehingga mengantarkan Persipura merebut pertama Piala Liga 1. Impian yang terpartri dalam jiwa seorang Edward Ifak Dalam itu terwujud. Edu berhasil
mengharumkan nama tanah kelahirannya, menjadikan tim Mutiara Hitam salah satu tim raksasa dalam laga sepak bola Indonesia. Bagi rakyat Papua, Edward Ifakdalam adalah sang jenderal. Dia juga sangat familiar juga dengan penonton, dan biasa namanya dipanggil-panggil juga disebut. Ketika namanya disebut, bagaimana penonton memberikan aplaus kepada dia. Karena memang peran dia sebagai seorang gelandang itu penting sekali. Artinya kan dia cuma semacam motor atau roh dari Persipura, sebagai seorang gelandang ada di dia waktu itu. Dan pemain-pemain striker bisa mencetak gol karena bagaimana Edward bisa mengatur serangan, bisa menjaga tempo permainan, dan itulah kelebihan dia pada waktu saat itu. Memiliki peran yang sangat penting dalam tim, perjuangan Edu bersama pemain lain untuk mengantarkan Persipura ke puncak klasemen tak pernah mudah. Rasa bangga yang sangat luar biasa, di mana cita-cita saya dari kecil untuk bisa bermain di tim sekelas Persipura ini bisa tercapai itu. Bisa tercapai. Satu keinginan saya waktu kita bermain di sana, bagaimana saya melihat tim ini yang waktu itu kita berjalan itu sangat susah itu. Ya, sangat susah. Jadi keinginan saya tuh waktu itu kita lihat bahwa kita nih belum ada punya kontrak yang baik itu. Tetapi kita punya motivasi tersendiri, yaitu ya kalau kita sudah pakai baju merah hitam ini kebanggaan untuk kita bela kita punya tanah Papua sendiri itu jadi satu kebanggaan buat kita, satu tanah Papua. Waktu itu kita belum terbagi-bagi, jadi hanya satu tim kebanggaan kita cuma Persipura Jayapura itu. Sehingga kita beberapa pemain yang masuk situ pemain-pemain muda, ya kita juga sudah punya satu keinginan bahwa satu waktu kita harus buat yang terbaik untuk Persipura dan bisa ya mengangkat Persipura setinggi langit seperti elang terbang di angkasa itu. Prestasi demi prestasi telah ia torehkan. Peluang untuk melebarkan sayap, berkiprah di dunia sepak bola terbuka lebar. Berbagai tawaran untuk bergabung dengan klub lain pun datang silih berganti. Setelah 2 musim main di Persipura, saya sudah dipanggil untuk memperkuat timnas di tahun 97 itu. Ya, sehingga di timnas sana mulai ada banyak tawaran-tawaran. Waktu kita bergabung dengan timnas di Pulau Jawa, ya kita berlatih di sana lagi TC, ada banyak tawaran juga dari manajer-manajer di sana. Ya, terutama tim PSM yang hampir setiap musim tuh selalu datang untuk mengejar saya itu, untuk suruh saya untuk bergabung dengan tim PSM. Tetapi ya saya tetap bertahan ya, karena saya punya keinginan satu bahwa saya harus berbuat yang terbaik, yaitu harus membawa Persipura sampai di tangga juara itu. Dan akhirnya di tahun 2005 itu kita bisa mendapatkan bintang pertama, yaitu kebanggaan buat kita ya, sebagai tim Persipura sendiri, saya sebagai kapten, dan juga ya waktu itu sangat luar biasa karena sudah cukup lama masyarakat Papua menantikan Persipura ini untuk kembali menjadi yang terbaik di Indonesia itu. Dan itu kita sudah tunjukkan. Setelah itu juga masih tetap ada tawaran dari luar, tetapi setelah saya bawa tim ini juara, hati saya sudah menjadi milik tim Merah Hitam, jadi tidak bisa diganggu gugat. Tetap saya akan bertahan untuk berjuang lagi di kompetisi yang berikutnya. Akhirnya ya di tahun 2008 saya bisa kembali lagi dengan adik-adik, kita bisa bawa Persipura lagi meraih bintang yang kedua. Setelah ganti itu ya, tolonglah dirabah begitu ya, bagaimana manajer Loyalitas Edu yang bertahan dengan tim Mutiara Hitam tak hanya menginspirasi rekan-rekan seperjuangannya kala itu, namun juga juniornya. Melihat secara langsung kepiawaian sang jenderal menguasai lapangan merupakan pelajaran yang tak ternilai. Pelajaran tersebut yang memotivasi pemain junior untuk mengikuti jejak Edu sebagai pemain sepak bola. Hal yang menarik dalam lapangan adalah ketika mereka Persipura bermain bola boleh kemana-mana, tetapi ketika orang menunggu momen itu, bola itu ketika sampai ke Edward Ifakdalam, apa yang terjadi tidak ada yang tahu. Karena ketika bola sampai di kaki kakak Edu, apalagi di kaki kirinya, itu istilahnya kalau kami sepak bola, dalam dunia sepak bola itu kalau sudah sampai di kakinya, pemain kalian lari saja karena bola pasti dari situ.
artinya berbicara tentang kualitas dan akurasi sebenarnya. Jadi hal itu yang menjadi ciri khas dari Kakak Edo Ifak Dalam. Jadi mengatur tempo, cepat, lambatnya permainan itu ada otaknya di Kakak Edo. Jadi ya kalau bicara tentang Persipura, jantungnya ada di Kakak Edo. Jadi untuk mengatur ritmenya semua. Itu yang menginspirasi kami, menginspirasi saya dan teman-teman yang pada masa itu sebenarnya. Untuk bagaimana bermimpi untuk bermimpi besar sama seperti beliau. Setelah menggantungkan sepatu sebagai pemain sepak bola, Edward Ifak Dalam tak lantas berhenti berjuang untuk tanah Papua. Edu memilih melanjutkan perjuangannya dengan menjadi pelatih untuk menemukan dan mengasah bakat-bakat baru dalam sepak bola Papua. Berbagai rintangan pun ia hadapi diawali karirnya sebagai pelatih di SSB Putra Pasifik, sekolah sepak bola yang ia dirikan. Ya 2016 saya ambil kepelatihan lisensi C. Setelah saya dapat lisensi C AFC, saya ditawari sama Pak Bupati Waropen untuk tangani tim Persewara Waropen di Liga 3. Dari saya memulai seorang pelatih itu. Saya mulai dari awal kepelatihan di tim Putra Pasifik ini dengan kesulitan yang banyak sekali saya hadapi itu. Di mana membentuk pemain dari nol, ya saya juga pelatihan dari nol, belajar untuk kita sama-sama jadi orang yang bisa terkenal. Dan itu kita punya bakat-bakat itu kita bisa punya sampai sekarang. Kita bisa lihat ada Yanto Basna, ya. Habis itu kita punya pemain yang asli dari Pasifik sendiri. Sekarang ada Resin yang main di PSS Sleman di Liga 1. Ini kita punya bakat-bakat anak lokal yang dari Putra Pasifik asli yang ada bermain di tim Liga 1 dan juga ya bisa bermain sampai di luar negeri. Pilihannya untuk menjadi pelatih pun bukan suatu hal yang mengejutkan. Dengan jiwa kepemimpinannya, mereka yang mendukung Edu dari dalam dan luar lapangan dapat melihat bakat kepelatihannya sejak Edu masih bermain untuk tim Persipura. Saya kira dia sebagai memberikan inspirasi bagi pemain muda, terutama sebagai pelatih dan pemain. Dan dia punya kemampuan untuk melihat bakat-bakat pemain muda ada di Edu. Dan dia bisa melihat. Dia selain sebagai pesepak bola, dia juga bisa melihat bakat-bakat bola, menemukan bakat-bakat bola di tanah Papua. Itu kelebihan Edu. Harapan saya untuk Edu adalah bagaimana dia bisa mewarisi bakat sepak bolanya kepada sepak bola di Papua untuk ke depan. Terutama bagaimana melahirkan bintang-bintang baru. Di sana masalah di sana kita sudah menyerang sampai sana, kita mau finishing sendiri itu. Kita tidak mau berbagi dengan teman lain. Kalau kita masih situ mau masih macam ini nanti kita sulit untuk kita harus saling layani di sana di depan gawang. Seorang idola, legenda, pelatih kami, mentor, ya bagi kami ya bapak. Artinya ya hal itu kami mempunyai cukup untuk kami sebenarnya, untuk alasan untuk kami merebut mimpi kami sebenarnya. Karena ada faktor di belakang kami yang mendorong kami keras untuk menggapai impian itu. Karena ya beliau menunjukkan jalannya, bukan hanya berbicara tapi beliau menunjukkan jalannya. Caranya seperti apa beliau sampaikan kepada kami. Dan saya rasa prestasi apa yang saya lalui selama ini ya sebagian dari uang besar karena beliau juga. Jadi ya saya berterima kasih sama beliau. Hei, perhatikan. Biar kamu buat gerakan di sana. Hei, perhatikan dia coach ada kasih contoh itu, ya. Di sini kamu perhatikan, kamu yang sudah 12 tahun, kamu perhatikan, jangan sampai salah itu.
Di sana kan buat gerakan bagaimana saya setelah passing, di sana saya ada lanjutan sambar di sana itu lihat passing itu tepat sama saya itu. Saya kesini, jadi saya betul target saya ya bagaimana apa yang waktu saya jadi pemain itu belum bisa saya capai. Ya bagaimana waktu saya jadi pelatih saya menginginkan bahwa anak-anak didik saya nih harus mereka lebih dari saya itu. Ya dengan sekarang kondisi kita Papua seperti ini di bidang sepak bola, saya ingin angkat ya Papua nih kembali. Kalau Tuhan masih kasih saya umur yang panjang, saya masih tetap menekuni ya mendidik anak-anak Papua nih, membuat banyak bibit-bibit unggul yang baik sehingga ke depan bisa dipakai di mana-mana, terutama khusus untuk tim Persipura ya tim Waropen yang ada di Liga 2, mereka bisa memakai jasa-jasa mereka untuk bisa mengangkat kita ada di level tertinggi kembali. Itu ya yang satu jadi keinginan dari saya bahwa saya inginkan ya masa-masa jaya waktu dulu kita bermain itu muncul kembali. Dan saya berharap juga bahwa waktu kita muncul kembali, setelah kita turun kita muncul kembali, saya masih ada di situ untuk bisa melihat kejayaan itu kembali itu. Jadi saya minta buat generasi muda, siapa lagi yang bisa mengangkat ini sepak bola Papua ini ke depan. Ya, jangan kita melihat hal-hal yang dulu itu. Ya, kita terbuai dan apa yang kita Persipura sudah buat zaman dulu itu. Ya, sampai kita bintang 4. Sekarang kita sudah terpuruk itu. Ya, orang sudah tidak melihat Persipura itu sebagai tim yang luar biasa lagi. Ya, mari untuk kita angkat kembali Persipura, angkat tim Papua kembali ke level tertinggi. Mari sama-sama sekarang mulai dari generasi muda kita tanamkan kita punya disiplin yang kuat, latihan yang serius, kita kerja keras, ya selalu bersandar sama Tuhan dan juga harus dengar-dengaran sama kita punya orang tua itu. Sehingga saya yakin dan percaya kalau kita sudah lakukan itu, pasti Papua akan kembali melahirkan bibit-bibit unggul dan juga Papua akan melahirkan tim-tim hebat ke depan itu.